Selamat siang, Mbak Ninda, ya tadi yang sudah pertama kali masuk, Mbak Ayu, Fitrianingsih, Mbak Firzana, Maritza, Mbak Maria, Kristina, Adek Ferry, ya. Di pertemuan ketujuh ini kita jadwalkan Zoom ya, sesuai dengan yang ada di link e-learning. Apakah mendengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, terima kasih. Dengar, Pak. Ya, dan apakah layarnya sudah terlihat di sini? Screen sharing saya? Iya, Pak. Ya, baik. Kita untuk menghemat waktu ya, karena agendanya kan di teman-teman juga ada beberapa hal yang saya lakukan. Untuk kesempatan kali ini, ya saya akan beritahu dulu bahwa besok UTS-nya itu masih, ini saya rekam, jadi nanti yang tidak hadir, tidak ada alasan tidak tahu ya, karena akan saya upload di web e-learning juga. Nah, jadi UTS-nya adalah teori, masih teori, jadi menjawab secara online saja. Waktunya lama, tapi sekali mengerjakan ada durasinya ya. Lalu yang kedua, itu teman-teman besok setelah Lebaran, jadwal UTS itu hadir di kampus untuk tanda tangan, karena memang disyaratkan seperti itu. Jadi hadir secara offline untuk tanda tangan saja, ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Kemudian Bisa, Pak. untuk UAS, nanti kita akan bahas lanjut ya setelah UTS, tetapi teman-teman nanti tidak murni teori saja, jadi setelah UTS nanti teman-teman akan ada project ya, project berkaitan dengan rentetan integrasi teori-teori entrepreneurship ini yang sudah teman-teman lalui dari pertemuan pertama sampai akhir nanti. Nah, untuk jelasnya besok ada kesempatan khusus kita akan bahas itu. Nah, yang pertama adalah teknik dan strategi pemasaran ya, karena ini rangkaian setelah kemarin teman-teman semoga sudah mengerjakan ASN 1 semua ya tentang lead analysis. Yang hadir di sini sudah mengerjakan toh, Mbak Ninda? Sudah, Saya Pak. sudah, Pak. Itu saya buka waktunya lama sekali ya. 1 minggu, saya perpanjang 2 minggu, saya tambahin lagi. Jadi nanti bagi yang mendengar, melihat video ini, yang belum silahkan segera. Kalau tidak, nanti tidak lulus mata kuliah. Karena syaratnya adalah memenuhi semua ASN. ASN 1, 2, 3, dan 4. Nah, di teknik dan strategi pemasaran ini, ya teman-teman, sebelumnya kita sudah memahami perencanaan usaha. Nah, maka langkah-langkah selanjutnya itu kita akan mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa yang kita hasilkan itu dapat didistribusikan ya atau dipasarkan ya. Baik konteksnya masih secara umum nanti walaupun ada kaitannya dengan pendidikan ya edupreneurship, karena sesuai definisi edupreneurship itu kan tidak hanya melulu tentang teaching ya, karena bisnis-bisnis di dunia pendidikan dan sekitarnya itu banyak. Nah, kemudian saya akan membawa teman-teman ke definisi kewirausahaan dulu. Nah, definisi kewirausahaan yang dulu pernah teman-teman pelajari, ini kita tekankan lagi. Karena apa? Karena kewirausahaan dasarnya kan ini. Jadi strategi yang akan kita gunakan itu ya ditentukan oleh tahapan-tahapan ini. Bisa dibaca ya. Jadi kewirausahaan itu apa toh? Kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan ya. Dalam bahasa Inggrisnya teoritisnya ada probe atau search. Nah, ini nanti dalam strategi yang kita lakukan harus sama dengan definisi ini. Kan langkah awalnya apa teman-teman? Meneliti pasar ya. Kebutuhan mereka apa? Lalu keinginannya apa? Gitu. Kemudian menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan itu nanti bentuknya seperti apa? Ada kiat-kiat khusus atau enggak? Nah, itu sama terkait dengan definisi kewirausahaan. Lalu menentukan tingkat harga atau price. Lalu mempromosikannya ya. Nah, ini kan tahapannya nanti strateginya sampai setelah memproduksi produk, jasa,
lalu menentukan harga, lalu mempromosikan, kemudian mendistribusikan ke tempat konsumen atau place. Nah, itu. Karena kalau kita cermati itu ya, ini kita ambil dari J. Supranto, walaupun tahunnya lama, 93, tapi ini merupakan sesuatu yang penting ya, jadi masih menjadi dasar. Jadi tujuan pemasaran adalah apa? Barang dan jasa tadi yang dihasilkan dapat diminati, dibutuhkan, dan dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Nah, maka sesuai dengan tujuannya itu teman-teman ya, inti dari pemasaran ini menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diciptakan pesaing. Nah, nilai apa? Nanti nilainya kan bisa dari kualitas barang, bisa dari harganya yang lebih rendah, itu makanya nilainya bisa bersaing gitu, dan lain-lain. Nah, untuk itu ya strategi usaha itu eh, barang dan jasa apa, laku dijual apa, nah itu bisa menjadi prinsip-prinsip yang nanti kita bisa jalankan. Nah, ini ya di strategi ini teman-teman harus memiliki prinsip dasar pemasaran, customer value-nya. Diingatkan ya, ini karena sebelumnya kita sudah pernah singgung. Jadi nilai pelanggan atau disebut customer value. Itu prinsip dasar pemasaran. Lalu menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Lalu fokus pemasarannya. Nah, jangan kegagalan dalam usaha itu kadang kita tidak fokus. Nah, ini rangkaian-rangkaian ini ya, sehingga tujuan pemasaran itu kita tidak boleh jam ya, teman-teman ya, Mbak Maria dan teman-teman, ada ini yang baru datang juga ya, ada Mbak Ida dan sebagainya. Nah, itu kita harus ini bukanlah untuk serta-merta mendapatkan pelanggan saja, tapi memperbaiki situasi bersaing. Nah, ini dalam konteks ini baik produksinya itu nanti barang dan jasa, kualitasnya harus lebih baik. Tadi kita ingat harganya lebih murah, lalu berhubungan dengan pricing tadi, penyerahan produk, pastinya distribusi ya sampai ke tangan konsumen itu lebih cepat dibandingkan apa dari pesaing. Itu prinsipnya. Jadi kalau sudah bisa menguasai itu, usahanya akan sangat baik. Nah, tahapan-tahapan sesuai definisi eh, apa kewirausahaan tadi, ya teman-teman akan mendapatkan sebuah perencanaan. Nah, ini kita akan hadirkan perencanaan ya. Apa toh yang direncanakan? Sama dengan definisinya tadi enggak? Sama ya. Ini kalau teman-teman melihat tadi definisinya tadi, ya sama. Nah, perencanaannya itu yang pertama adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, ini menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka riset tadi perlu, penelitian pasar perlu. Jangan bayangkan riset itu seperti riset saintifik yang harus kompleks, itu tidak ya. Ada berbagai kepentingan, konteks yang bisa terapkan ya. Diarahkan pada konsumen itu butuh apa toh, gitu. Misalnya barang jasa apa yang diinginkan, yang dibutuhkan, jumlahnya berapa, ya kualitasnya bagaimana. Belum tentu loh, misalnya kualitas 1 sampai 10 menginginkan 10 semua. Misalnya ada pertimbangan, oh di area ini mereka kekuatan ekonominya sekian, sehingga mereka itu sangat suka dengan kualitas produk yang sekian. Ini mungkin bisa, karena berkaitan dengan harga, jadi itu terintegrasi. Jadi riset-riset itu perlu. Nah, segmen pasar mana yang nanti karakteristik konsumennya akan dituju oleh teman-teman. Itu ya. Jadi menentukan kebutuhan keinginan pelanggan. Nah, baru yang kedua, memilih pasar sasaran khusus. Ada yang tahu ini pasar sasaran khusus itu apa?
segmen pasar mungkin Pak. Ada yang tahu jenis-jenis pasar itu apa? Nah, segmentasi pasar itu salah satunya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat itu, kalau bisnis kecil itu biasanya masuk di individualistic market, individual market. Jadi pasar individual. Lalu ada niche market, itu disebut sebagai pasar khusus, bergerak di situ. Nanti kalau sudah menengah ke atas biasanya sudah bisa menargetkan di market segmentation atau segmentasi pasar. Jadi menengah ke atas itu ya segmen ini sudah bisa disebut sebagai segmen. Nah, itu. Nah, langkah berikutnya setelah kebutuhan pelanggan apa, keinginannya apa ya, itu pasar ya. Nah, lalu kemudian ketiga adalah ini, menempatkan strategi pemasaran. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah memilih strategi pemasaran. Nah, menempatkan ini saya buatkan slide khusus ya. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan strategi pemasaran itu berbasis dengan ini teman-teman ya. Bisa dibaca ya, berorientasi pada pelanggan. Harus customer oriented strateginya. Lalu kualitasnya. Nah, dalam teori manajemen itu ada total quality management. Efektif, efisien, dan tepat. Nah, itu. Lalu kenyamanan ya, convenience, ada inovasi. Itu perlu. Kalau ini saja jenuh, misalnya bisnis jasa ya. Saya dan Bu Eni dari akuntansi pernah mendampingi wisata di mangrove Kulon Progo. Ada yang pernah ke sana? Belum. Ada yang pernah ke Belum, sana? Pak. Belum ya. Nah, itu Ih, dulu awal-awalnya kan sebelum COVID itu harus ganti ini ya. Kalau teman-teman suka selfie itu di tempat wisata kan banyak tempat-tempat untuk selfie itu. Kalau seperti itu terus mungkin yang datang 1-2 kali udah bosan ya. Itu 2 kali pun dengan ngajak orang baru, keluarganya, temennya nanti harus ganti terus sama. Ya baik jasa maupun produk pun harus ada ini. Yang kenyamanan tadi, kenyamanan itu mungkin harga iya jadi pertimbangan. Tapi kalau cuma selisih misalnya 500, tapi lebih mahal, tapi pelayannya bagus sekali, orangnya tidak jutek. Ya, kadang pelanggan itu memilih yang itu, jadi tidak bisa kita pisah satu-satu ya. Jadi semua itu ada pertimbangannya. Kenyamanan itu ya, convenience itu penting, inovasi penting. Nah, kecepatan ya, time compression ya, lebih milih yang cepat atau yang lama. Misalnya saya tanya ke Mbak Zaida ini, kalau ada orderan misalnya belanja online, yang cepat ya Mbak Zaida atau yang lama kalau harganya sama. yang cepat, Pak. Ya, kalau misalnya Mbak Maria ini ke warung belanja, misalnya berbuka puasa, udah pesan, nunggu 5 menit sama nunggu 1 jam, pilih yang mana, Mbak Maria? Tanggal 5 menit, Pak. Ya, kecuali kalau sengaja konteks khusus ya, sedang PDKT sama orang, pengennya lama-lama, nah itu beda ya. Nah, itu cepat, jadi kecepatan speed itu perlu ya, time compression. Jadi teman-teman ujung-ujungnya nanti ke manajemen internal ya. Oh gimana ya, kan bisnisnya macam-macam ya. Gimana ya karyawan saya ini supaya bisa cepat. Oh alatnya yang misalnya kurang. Oh ini bahan bakunya yang harus kita siapkan lebih, bumbu-bumbunya misalnya harus lebih awal dan sebagainya. Ya itu memperpendek waktu, menempatkan produk baru dan sebagainya. Nah yang ketiga adalah yang keenam maksudnya yang pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah itu eh, kalau kita rangkum itu bisa dalam sebuah, ini saya skip dulu. Nah ini teori itu menurut Zimmer ya, untuk usaha baru cocok ya, sangat cocok. Apalagi yang setelah-setelahnya itu tentu saja ya ada tambahan dinamika-dinamika. Tetapi
ini adalah strategi market driven-nya itu seperti ini. Jadi adanya barang dan jasa didukung dari 6 tadi strateginya ya. Bagaimana orientasi pelanggan, bagaimana kualitasnya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana inovasinya, ya kan? Grup, ya itu bagaimana kita meneliti lalu tahu, oh pasar itu perlu ini, ya, berorientasi pada konsumen. Kalau pemilik kepentingan itu kalau dalam dunia usaha atau institusi atau hal formal disebut apa? Stakeholder. Nah, ini sama di universitas itu kita di kementerian itu ada poin-poin untuk akreditasi itu ada stakeholder. Karena sangat pentingnya stakeholder itu. Kalau dalam universitas ya guru, nanti yang konsumennya kalian, konsumennya kita, maksudnya produk jasanya kan lulusan. Nah, lulusan itu yang menerima siapa? Ada bos-bos perusahaan ya di bidang entrepreneur, guru, sekolah ya, dosen, universitas, asosiasi, nah gitu. Jadi teman-teman punya bisnis apa harus memahami, oh stakeholder saya itu siapa saja. Nah, prinsip-prinsip pokoknya ke stakeholder itu kan apabila kayak warung Padang itu, mohon maaf membicarakan makanan di puasa ya, tapi kalau itu contoh ya, misalnya kalau ada yang tidak baik, ada yang tidak berkenan, hubungi kami melalui nomor ini. Tapi kalau ada yang luar biasa, bagus, dan sebagainya, silahkan hubungi kerabat, teman-teman, saudara-saudara. Itu prinsipnya memang. Apabila ada pelanggan yang kurang puas itu kita penuhilah sewaktu mungkin kekurangan itu, ya. Ya jangan seperti yang kasus viral di Lampung itu ya, ada yang mengkritik Pemprov Lampung langsung dipolisikan. Itu salah satu apa ya, anti kritik itu tidak mau maju ya. Ya dipandang bukan untuk negatifnya tapi gimana, oh dapat, itu beruntung loh dapat masukan ya sama kita. Kalau dikritik itu jangan pandang negatifnya juga, tapi harus dengan positifnya. Oh, berarti saya itu yang harus di improve ini. Misalnya dikritik usahanya, misalnya, oh usahanya ini wrappingnya, kemasannya itu kurang bagus gitu ya. Diterima itu kan menjadi catatan. Malah kalau kita nggak dapat masukan itu kan nanti orang yang diam aja, konsumen yang diam aja tidak akan beli lagi, ya kan? Paham ya logikanya? Jadi malah masukan itu bagus. Karena di berorientasi pada konsumen, di strategi kebijakan itu menjadi yang utama. Mintalah umpan balik atau feedback ya, dari konsumen atau, nah ini tambahannya teman-teman, atau dari karyawannya sendiri, rekannya sendiri, itu penting. Apa ya? Karena sudut pandang misalnya teman-teman jadi owner atau jadi yang koordinator usaha itu kan dari sudut pandang mata teman-teman, pendengaran teman-teman belum tentu standby selama 12 jam, standby selama masa produksi, selama persiapan kan. Oh, mungkin dari pendapat si A di bagian ini, dari sudut pandang si A bagus. Nah, kayak gitu. Jadi feedback perlu dari rekan sekerja pun ya, tidak harus dari ini. Nah, lalu yang jadi catatan dalam teori itu salah satunya ya, kalau kita memilih atau melatih seseorang yang apa, yang sering berkontak ya dengan pelanggan langsung itu harus yang baik, hati-hati. Ada sebuah apa ya, concern di sini untuk hati-hati karena apa yang dilakukan dari hulu sampai hampir hilir, kalau hilirnya itu mengacaukan ya kacau semua ya. Misalnya dari makanan udah enak, ini udah enak, bagus, waktu saji cepat ya, kualitasnya bagus, ini bagus, pelayanannya yang di depan yang menyajikan jutek ya, makanannya aja dilempar dikit dari meja, lalu tuh makan gitu, konsumen nggak bakal datang lagi. Nah kayak gitu, itu contoh dari satu sisi ya, di konsumen di restoran misalnya, usaha makanan misalnya, belum di yang lain-lain. Nah lalu teman-teman bisa membaca berbagai macam jurnal ya, jurnal psikologi, jurnal manajemen usaha, untuk
salah satunya untuk reward and punishment itu perlu. Lalu ada insentif kepada karyawan ya. Jadi mereka dalam bekerja itu ada target dan ada standar. Ya. Jadi mereka akan memberikan kualitas yang terbaik. Nah, lalu itu mengacu ke kualitas kan? Salahnya kualitas. Teman-teman kalau membicarakan kualitas itu eh, kalau yang berkualitas itu apa, teman-teman? Kalau produk dan jasa. Hanya saya akan share tanya ke teman-teman yang hadir di sini ya. Kalau membicarakan kualitas, yang berkualitas itu yang seperti apa Mbak Aminda? Saya tanya satu-satu. Saya kurang Misalnya produk atau apa. Kalau yang berkualitas itu yang Mbak Ayu mungkin bermerek gitu. bermerek. Boleh, boleh. Berkualitas itu bermerek. Lalu hmm, yang lainnya, Mbak Firzana. Produk yang memiliki tingkat presisi tepat. Oke, presisi tepat. Mbak Maria, Kristina. Kualitasnya baik. Ya, yang seperti apa? Yang berkualitas itu kualitas baik yang seperti apa? Barangnya apa ya? Gampang rusak, misalnya kan banyak ya, Tidak. tidak gampang rusak gitu ya. Oke, Kedek Ferry apa? Kalau berkualitas itu, halo, Kedek Ferry, are you here? Apakah di sini nih? Ya, tidak ya? Mungkin koneksi ya. Mbak Zaida, kalau berkualitas itu yang seperti apa? Yang produknya layak untuk digunakan. Ya, terus ya terima kasih itu pendapat dari teman-teman tepat semua ya. Jadi bisa kita rangkum kalau eh, Zimmer tadi ya. Zimmer itu salah satu expert ya dalam bidang perusahaan itu. Salah satunya kalau untuk produk itu ini tadi benar ya. Salah satunya adalah ketepatan ya, reliability kalau dalam saintifiknya. Jadi itu salah satu faktornya. Lalu ada daya tahan ya, durability. Berapa lama barang tersebut dapat dipakai. Lalu ada faktor easy to use, mudah digunakan. Barang jasa tersebut untuk mudah digunakan, simplicity-nya seperti apa. Lalu ada uh, known and trusted brand. Itu proses ya, tidak serta-merta kita keluar lalu ada known and trusted brand. Tapi itu salah satu nanti yang tahapan berkualitas. Tadi salah satu dari teman-teman sudah menyebutkan bermerek. Benar, merek yang terkenal dan dapat dipercaya. Lalu harga yang dengan kualitas yang baik itu kalau bersaing ya, low price itu quality. Saya integrated, makanya tidak semua barang yang low price itu berkualitas, tidak, itu salah satunya ya, dengan pertimbangan tadi known and trusted brand, easy to use, durability, reliability gitu. Lalu di jasa itu produk dan jasa ya, lalu ada yang ini sifatnya tangibles ya, berwujud nyata. Maksudnya itu ya kan ada itu yang jasa ya, penipuan bodong itu tidak berkualitas ya, harus ada karena banyak konsumen tertipu. Harus ada, terdapat fasilitas peralatan SDM yang memberikan pelayanan jasa itu ada berwujudnya. Lalu yang reliability tadi kalau dalam pelayanan itu ya misalnya sesuai mutu atau slogan. Ya. Datang itu ada hotel, nama itu penting ya. Di Kulon Progo dekatnya itu ada banyak hotel. Salah satu hotel yang lama yang berdiri itu hotel primitif. Akhirnya sepi karena orang-orang sudah berasumsi hotel kok primitif ya, dari luarnya kayak gini, apalagi nanti di dalam mau komplain Pak kok ini showernya nggak nyala, ya namanya aja primitif Pak. Jadi dalam memilih nama harus hati-hati ya, nanti orang itu banyak berhipotesis, berspekulasi. Sama
Ya, misalnya ada apa Pak Sabar ya, dalam hal strategi perusahaan itu bisa menjadi excuse ya. Ya kan namanya aja sabar ya. Jadi kalau waktunya lama harap maklum. Nah, kayak gitu. Nah, hal-hal yang ya sedikit kita bisa menjadi joke atau intermezzo ya, tapi itu nyata di sana. Nah, cepat tanggapan, responsiveness itu sangat penting ya. Teman-teman di bangku perkuliahan ikut organisasi itu salah satu untuk latihan responsiveness ya. Oh, ini nanti ada kursi dibutuhkan ini. Jangan sambil nunggu, sambil ini bawa kursi. Nanti di waktu KKN, PPL akan terlatih. Sampai ke dunia usaha, kalian bisa hal-hal yang peka dengan sekitar ada permasalahan itu bisa. Unsur responsiveness itu akan muncul ya. Lalu adanya jaminan teman-teman ya, kalau berkualitas itu ada sisi assurance and ada lagi juga nanti empathy ya, penuh empati ke jasa-jasa yang sudah diberikan, adanya oh ternyata gatal-gatal, nanti kami ada jaminan untuk obat atau untuk kosmetik ya, untuk dapat ditukar kembali dan sebagainya ya, dan macam-macam. Yang salah satunya dengan quality produk itu ada pedoman-pedoman penting. Nah, misalnya teman-teman belanja makanan untuk Lebaran, lalu di produk itu tidak ada expirednya kapan, tidak ada ini dibuat dari apa. Lalu ada produk saingan di sini sudah ada expirednya kapan, dibuat kapan, isinya apa. Lebih memilih mana? Lebih memilih yang ada pedoman-pedoman pentingnya itu. Itu pun yang menjadi acuan Kemenkes kan, kalau untuk produk kan PIRT-nya minimal. Ya, teman-teman nanti kalau ada usaha tentang itu bisa mengurus tidak langsung ke eh, ini ya, harus bertahap mungkin dari levelnya PIRT yang bisa diurus di kabupaten, di dinas. Oh, harus mensyaratkan ini. Kan expired date itu penting. Supaya tidak keracunan, tidak apa ya. Jadi hal-hal itu semua bisa. Ya, lalu kenyamanan tadi sudah kita singgung, inovasi dan ini teman-teman bisa terapkan ya yang dijelaskan oleh Zimmerman ini. Nah, dalam hal itu lalu salah satunya kita ke bahas produk ya. Di produk itu kalau kita melakukan produksi ya strateginya produk maupun jasa itu ada beberapa tahap teman-teman. Nah, ini tadi sesuai definisi surveinya sudah, lalu eh, kebutuhan dan sebagainya sudah, produk ini sudah sampai ke produknya. Nah, teman-teman bisa baca ini tahapannya kan ada tahap pengembangan, dinamakan tahap pengenalan, pertumbuhan, penjualan, kematangan, kejenuhan ya sampai ada siklus itu yang dinamakan tahap kejenuhan atau penurunan itu sebagai apa ya? Alarm nanti teman-teman dalam berdunia berwirausaha. Kalau sampai ke tahap ini, wah saya harus melakukan apa ya? Nah, perlu diingat bahwa produk itu memiliki siklus itu ya, dinamakan sering disebut produk life cycle yang terdiri dari tahap pengembangan, pengenalan, ya, pertumbuhan, penjualan, kematangan, dan kejenuhan itu. Nah, tahap pengembangan itu apa? Nah, ini setelah kita create produk ya. Jadi pengembangan produk baru itu merupakan bagian terpenting. Nah, karena sering timbul risiko yang besar. Kadang ada yang gagal, banyak yang gagal. Karena apa? Kalau penelitian yang di tadi ada 80% gagal karena itu. Satu, produk baru tidak berbeda dengan produk yang ada di pasar. Jadi di pasar itu sudah ada produk A, buat lagi A, saingannya kan jadi banyak tuh bisa dikerjakan. Jadi harus ada tahap pengembangan itu, oh saya akan membuat yang beda, oh dengan durasi ini, dengan wilayah cakupan ini beda. Lalu ada wirausaha tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pasar ya. Kurang baca, kurang belajar itu faktor kegagalan. Lalu tidak menyesuaikan strategi. Oh, strategi A bagus berjalan di tahun pertama. Ternyata para pesaing menggunakan strategi lain. Nah, kita harus menyesuaikan. Lalu dana, uang itu ya, yang faktor-faktor lain. Jadi, kita pengembangan produk itu kita harus
eh, punya hal-hal yang tadi, inovasi tadi, simplicity, integrity, human focus, ya. Lalu sampai menimbulkan ini acuan ke risiko itu penting. Jadi jenis-jenisnya nanti teman-teman ya diperbarui, kualitasnya dibedakan atau ditingkatkan, lalu modelnya bisa ditambah aneka ragamnya. Lalu faktor-faktor lain seperti kemasan, warna, bentuk, ukuran, standar, SOP ya kalau jasa dan sebagainya itu harus lebih menarikkan pengembangan. Nah, tahap-tahap lainnya itu sesuai namanya ya. Kalau tahap pengenalan itu pengenalan produk ya. Mana setelah ada produk kalau marketingnya nggak bagus ya nggak banyak orang tahu gimana. Teman-teman ahli-ahli ini di era sekarang ya. Oh Pak pakai TikTok, nanti konteksnya ini. Kita pakai event tertentu tapi live, nanti ada game. Pak pakai ini. Lalu pertumbuhan penjualan ini yang harus disesuaikan. Karena oh sudah siklus-siklusnya itu sudah bagus, sudah tumbuh. Tapi ada permintaan meningkat setiap hari dari produk yang 50 meningkat menjadi 200. Bisa menjadi bumerang nggak? Bisa. Orangnya tidak bertambah, strateginya tidak diubah, alatnya masih sama. Bisa. Jadi tahap pertumbuhan penjualan itu perlu dengan menambahkan orang, karyawan, atau tekniknya dibedakan, atau nah, kalau sudah mancek ke puncak itu biasa disebut tahap kematangan. Jadi volumenya terus meningkat, income-nya meningkat itu ya. Nah, tapi hati-hati nanti juga ada tahap kejenuhan dan penurunan. Nah, puncaknya itu nanti kalau kita tidak ada inovasi, nanti bisa jenuh. Tidak ada perubahan, peningkatan bisa jenuh. Sampai ke penurunan misalnya ada usaha-usaha kecil maupun sedang dan besar itu sampai ada obral. Nah, itu salah satu indikator. Tapi ingat bukan obral yang strategi marketing ya. Obral itu misalnya biar laku dikira obral itu ada strategi marketing itu dengan markup harga dan sebagainya ya. Jadi jatuh obral pun dia nanti harga pasar normal ya. Jadi kita harus tahu, konsumen itu tahu. Di mereka survei, oh ini obral untuk pancingan dan sebagainya atau obral beneran. Kalau obral beneran dia harganya akan jauh lebih rendah dari harga pasar. Karena itu kita bisa, oh ini indikator penurunan. Oh sampai cuci gudang loh, cuci gudang kalau itu cuci gudang karena udah nggak mau pakai lagi tempat itu dan sebagainya. Nah, itu penurunan teman-teman ya. Jadi kita harus memahami siklus-siklusnya ya. Nah, makanya hal-hal tersebut ya tidak hanya untuk usaha baru ini, bisa untuk strategi pemasaran ditambahkan kita harus bisa memakai market penetration, penetrasi pasar. Lalu ada pengembangan pasar seperti apa. Lalu pengembangan produknya, produk development. Lalu segmentasi pasar. Ya, penetrasi pasar itu dengan iklan-iklan tadi teman-teman ya. Lalu dengan TikTok, dengan ini teman-teman bisa mengembangkan ya promosi iklan itu. Lalu kalau market development itu ya sesuai definisinya ini ya, untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan produk, barang dan jasa yang ada di pasar baru. Itu ya misalnya kalau teman-teman tahu MLM, multi level marketing itu salah satu market development ya. Jadi mereka selalu berkembang, mencari pasar baru, orang-orang baru, ya kan konsumen-konsumen baru. Ada kita sebut merek nggak apa-apa karena di kelas ya untuk akademik. Tupperware itu dulu ada Oriflame, ada yang teman-teman Sophie Martin, ada CNI ya itu banyak dengan jaringan berjenjang. Lalu ada product development itu misalnya produk yang banyak sekali variasinya ya. Kalau produk cowok itu cenderung rendah ya. Kadang produk anak dan wanita yang banyak sekali variasi. Nah, segmentasi pasar itu bisa dianalisis ya untuk strateginya itu berdasarkan apa? Segmentasi pasar. Usia, jenis kelamin, beda karena nanti segmennya akan beda. Lalu yang lebih spesifik misalnya tingkat pekerjaan atau jenis pekerjaan. Ya juga.
bisa bermain di segmen tingkat pendapatan dan lain sebagainya ya, teman-teman bisa melakukan itu. Nah, lalu untuk dielaborasi di rumah itu nanti teman-teman harus bisa belajar bagaimana teknik penentuan harga untuk barang baik konsumsi, industri atau jasa. Ya. Oh, gimana ya nentukannya ya? Untuk barang konsumsi misalnya ada kan kalian teman-teman melihat observasi, mengamati di pasar misalnya. Ada harga di bawah pasar untuk produk yang sama. Nah, itu umum ya. Jadi dia berspekulasi untuk supaya konsumen membeli. Ada harga di atas pasar. Ada strategi itu. Kok bisa? Kok berani? Teman-teman harus paham skimming price. Nah, itu dilakukan kalau contohnya terdapat sedikit atau mungkin tidak ada pesaing sama sekali. Nah, itu bisa harga di atas pasar. Di daerah itu ya. Jadi kalau mau pergi harus ke beda provinsi. Nah, itu akan mempengaruhi. Maka berani-berani aja harga di atas pasar. Nanti budget keuntungannya dan keuntungan bisa berlipat-lipat. Atau di suatu pasar itu kita tidak hanya pasar tradisional ya, pasar itu market ya, market situation. Jadi pasar itu ada sekelompok pembeli elit, misalnya dari Superindo, kita sudah mau mengakuisisi panenan produksi dari jahe, apa ya, bumbu-bumbu dan sebagainya di daerah itu. Nah, itu bisa dengan harga di atas pasar. Ya, oleh sekelompok elit pembeli itu bisa. Atau tadi terdapat sedikit atau bahkan tidak ada pesaing sama sekali di areanya. Nah, ada harga sama dengan pasar, itu strategi main aman. Kalau banyak pesaing, lalu usaha kan ada dominannya siapa yang dominan di situ, dia masang harga sekian, misalnya 25.000, nanti lainnya bisa pasang harga 25.000. Itu biasanya yang main aman, tidak mengacaukan pasar. Nah, hal-hal itu nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Lalu untuk penentuan harga itu biasanya pakai alat-alat penentuan harga itu ada yang namanya perhitungan ya, markup, yaitu metode penentuan harga dengan cara menambahkan sejumlah biaya tertentu. Nah, tadi untuk marketing kan bisa untuk pura-pura obral, pura-pura diskon banyak, padahal nanti jatuhnya sama. Atau analisis pulang pokok ya, digunakan untuk menutupi biaya variabel ya. Ya sudah ada biaya berapa tetap dan sebagainya ya. Nanti dihitung, dibagi harga terus biaya variabel atau dikali biaya. Nah, hal-hal tersebut sampai ke promosi dan distribusi ya, nanti bisa teman-teman coba refleksikan dan baca-baca. Ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman, untuk materi hari ini? Screenshot di. Coba untuk membuka kamera sebentar di penutup ini kalau tidak yang ditanyakan, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Maria, Kadek, Firzana, Ayu, Aninda, Zaida, Mas Kadek ya, terima kasih. Oke, saya screenshot dulu. Ya. Terima kasih teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi ini sebelum ditutup? UTS besok online. Teman-teman bisa mengerjakan dengan waktu yang lama ya. Tapi melihat SIA, nah di SIA itu ada jadwal berapa jam itu harus datang ke kampus untuk tanda tangan. Itu administratif saja. Ya, saya ingatkan itu karena setelah Lebaran teman-teman akan ada UTS. Ya. Terima kasih sudah hadir. Saya sangat hargai sekali ya. Karena pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Pak Nuryadi dan ada asinkronus ya. Jadi besok setelah UTS kita akan ada pertemuan lagi. Salah satunya untuk bahas UAS ya, proyek UAS-nya. Selamat siang, selamat beraktivitas yang menjalankan puasa, selamat berpuasa. Ya, kita akhiri kelas Terima kasih, Pak. ini. Selamat siang.